Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil haqq ini berdoa di sini memberikan syukur segala Allah wa sallallahu alaihi wa rasul wa sallallahu wa alihi. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali untuk belajar bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat di dunia, tapi khusus di akhirat nanti. Amin. Hal ini gede dulu. Di peti betul bu. Kalau peti itu berapa lagi? Bahkan gede kata ini itu aku. Jelek-jelek mudah-mudahan. Jadi yang dulu yang ini pada sono, lalu yang kita ganti dulu apa yang kasito, kemudian ngomongkan uang mayoritas yang akhirat, ditambah itu ngasih di sana. Jadi coba teroris kematian ini kemudian ini coba KPP itu berambut di belakang. Ini pada Allah terbuka. Ini pada Allah mungkin sangat penting sakit di Bapak Ibu rahimahullah. Baik dengan Rasulullah merasa waktu untuk cepat menang. Itu pun sing yang dari kita temui. Sing orang ketemu pun juga merasa begitu. Kalau ketemu apa? Buru-buru kan buru-buru ya. Lekas, dah asal. Sini tadi. Gawe rampung boleh itu tak ada. Kalau rampung gawe apa? Itu sing ketemu. Sing setiap hari kita lewat. Sing orang tahu ketemu pun kadang sudah demikian. Dan nanti kau sedih masa ini. Buru-buru SMA. Lalu sini dah, kita sudah. Waktu kelas seluruh. Terus mbak, ada aja ngomong kok gak nanti itu udah betul apa yang berjiwa, yang bernyawa pasti merasakan mati. Tidak hanya manusia. Terus apa bahasa ini dunia yang gue kan nyamannya mesti mati. Oke, masuk paling cilik sing dengan ada mesti mati. Sing dengan senang pasti. Dalam ayat lain, pulsa ini dan setiap tiap-tiap sesuatu pasti binasa. Jadi bisa masuk hidup, bisa juga benda mati. Binasa itu apa? Rusak. Binasa itu apa? Hancur. Masjid tugasnya kita apa? Terus kamu nih bagian kita. Sing sesuk kamu nih bagian diganti jadi kamu nih itu rusak diganti akal. Berarti salah satu barang elektronik bukan berjalan, tidak ada singkat, mesti rusak. Hancur binasa. Juga yang mengatakan al-mautu babun. Mati itu adalah pintu yang setiap kita pasti akan melewati. Oleh seorang. Maka kata Rasulullah, ada kepastian yang sudah telah pasti, dan mereka tahu, mereka sudah kita ini, dan mereka tahu, tapi mereka menganggapnya enteng. Itu mati kematian. Kita ikut kajian, kemudian ikut nonton jenazah, melihat jenazah di apa itu? Di akad di keranda, melihat jenazah dimasukkan dalam liang lahat, melihat jenazah diburuk di tanah. Tapi kadang-kadang sebagian orang itu jarang sekali untuk merasa belum ini harus yang nantinya ini. Kalaupun kok ada di pertemuan besok selalu kata sengaja itu agak pas pengajian ya ingat
Itu sama kasihan. Dulu aku bilang gini kamu tanya. Nah, kalau ini kan, lo nggak ketemu. Biasanya gitu. Jadi kadang kita ini jangan ngambil kita dari setiap pelajaran dan kalimat inalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini kadang lupa, kadang sok menganggap dan ini adalah kesukaan setan. Cetok ini sing janji yang meninggal itu masalah. Tapi lo kan tidak. Jadi jadi ada. Sing meninggal itu dulu orang. Kadang kita mundar-mandir menjenguk orang sakit, di rumah sakit. Tapi justru yang meninggal yang sehat. Banyak kasus suami istri yang satunya sakit bertahun-tahun, sih meninggal masih sehat. Jadi sakit bukan jaminan, pasti akan meninggal. Jadi kita ibu-ibu pernah merasakan mati lampu itu semua dari ini gelangan yang pas gelangan itu begitu yo kadang apa jenuh bosan apa kadang kencing tani kadang kencing tinggi ngomong tinggi gelangan banyak kulit ini malah sekolah lain dia agak lama padahal juga bukan saya apa lama kok gelangan kita paling jam berarti itu masih bisa ambil jatuh, masih bisa ambil lilin, masih bisa pakai lampu urgensi. Tapi kalau sudah dikubur, gelangannya selamat. Tinggi gelangan pemain sinobor, sobaya-bayaan, tinggi kubur, ombolnya betul-betul. Macam-macam soal itu. Bukan kancane diminan. Jadi orang itu kalau pengen jadi apa itu presiden ini belum pas terjadi. Orang pengen jadi dokter sekolah dulu juga belum pas terjadi. Orang pengen kaya raya juga belum pas terjadi. Tapi kalau mati pasti terjadi. Belum kaya, belum larat, belum tua, belum cilik, jadi pasti. Nah, berarti bukan mati yang jadi masalah. Ada mati semua pasti mengalami. Tidak masalah. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah apa toh? Yang seharusnya kita percaya. Jadi kalau seperti itu malaikat itu pernah berkata pada Rasulullah, Isma Sita, kaitakan lahir. Hiduplah sesukamu, terserah lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Tapi kita bilang, sesungguhnya kamu akan. Jadi kita berada di dalam diri kita untuk berbuat tidak kita. Kue tak mau baik, kue terserah. Dengan ajeng boten pakai jilbab, mau terserah. Yang penting saya memilih. Dengan mau tidak sholat waktu, mau terserah. Seperti saya mengadani. Mau tidak bayar utang, mau terserah. Mau tidak naik haji padahal sudah mampu, berbagai macam alasan dikeluarkan, melontarkan, terserah. Tapi tahu nggak? Kita dengan saya akan melakukan. Ternyata itu berarti pun ikut tanggung jawab dengan hidup. Jadi masalah bukan karena kematinya. Tapi apa satu? Bagaimana kondisi kita saat meninggal saat setiap Jumat topik seringkali berserah di awal dengan dia adalah tidak aman satu orang atau topik barangkali kita adalah lagu yang beriman bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya takwa. Jadi takwa itu tenang, jangan takwa pencitraan, jangan takwa bohong-bohongan. Apalagi ini mendekati film. Calonnya dok kumpulan, calonnya dok jilbaban. Padahal biasanya tidak. Pencitraan, supaya apa? Niatnya supaya apa? Dicoblos. Jangan kau mati dalam keadaan selain beragama Islam. Berarti apa? Kondisi kematian kita ini bermacam-macam. Alhamdulillah kita pernah dengar viral khotib sedang khotbah meninggal. Kita sering juga lihat di video orang sedang sholat sujud meninggal. Ada orang
yang keluar rumah niat cari rezeki untuk keluarga atau anak istri, dalam kecelakaan meninggal atau mati sakit. Tapi banyak juga kita juga melihat bahwa pasangan muda-mudi di hotel meninggal, orang tua jantungnya, beberapa doping obat uang. Ada juga yang mabuk meninggal. Ada yang lagi merampok, kejar polisi, tangkap tembak meninggal. Jadi kondisi kita ini ketika meninggal macam mana? Nah, inilah makna jangan sekali-kali kau mati hilang kecuali mati itu dalam keadaan Islam. Berarti kita ini banyak modelnya. Kita ini yang ada di masjid ini, mati kita ini belum tentu, mati kita ini belum tentu beragama Islam. Sekarang kita Islam, ya. Tapi belum tentu ketika akhir hayat kita nanti kita tergoda oleh setan sehingga melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, kemudian meninggal. Nah, sebaiknya yang selesai sholat paling tidak kita berdoa kepada Allah, doakan agar ada Rasulullah yang mau dibunuh. Yang selesai sholat dibiasakan. Maksud, yo kita berkata baik. Atau setiap sholat kita berdoa itu Allah tidak lakukan. Padahal Allah sudah berjanji, ini astagfirullah. Berdoalah padaku, saya akan perkenalkan, kabulkan ibadah. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa keadaan mati ini pasti datang, ya kita berdoa kepada Allah, kita berdoa yang pertama. Yang kedua, agar kita ini matinya bisa mati dalam keadaan Islam. Selain banyak-banyak berdoa, maka yang kedua apa? Jangan datangi tempat-tempat maksiat. Karena nggak tahu ajar kita nanti akan gimana, kapan datangnya kita nggak tahu. Nah, kita hati-hati. Jangan sekali datangnya tempat bayangkan. Jadi kita kan juga tempat berdoa di pati ini cari tempat judi. Bayangkan kalau kita ini lagi ke tempat tersebut, terus kena serangan jantung, terus meninggal. Apakah kita merasa kita ini selamat? Sebaiknya, karena kita nggak tahu di mana mati kita, kapan datangnya, paling tidak jangan bikin maksiat di tempat-tempat maksiat. Jangan datang ke tempat maksiat. Jaga. Yang ketiga, supaya kita ini bisa matinya dalam keadaan khusus kita, akan berteman dengan orang-orang yang lain. Kalau ada nama orang, ada orang soleh, berteman dengan orang-orang lain. Kalau misalnya saya pergi dengan pengurus masjid ini, pergi dengan takdir masjid ini, pergi dengan asrama saya kerja, sing digunakan apa? Kali sekali apa? Masalah dakwah lah, masalah masjid lah. Sini. Betul mungkin kalau Pak, misalnya saya pergi Pak Sopan ke Jogja, terus saya tanya Pak Sopan, ini pati desain kita begini, betul mungkin. Mampir ting warung di minimal atau bakso mie ayam makan. Betul-betul penting kafe. Tapi kafe sekarang beda dari dulu ya. Kalau kafe sekarang banyak kafe masalah, kafe desa, tapi sekarang warung beda kafe. Kalau dulu zamannya kafe itu lebih dulu ke minuman keras, bir minuman. Jadi teman ini bisa menyelamatkan kita dalam keadaan mati kita. Nah, ada punya cerita yang ini. Teman penjualnya malu dan paling besar. Ketika panjenengan berteman dengan penjualnya malu, paling orang yang jajan, dengan aku kue yang itu paling gitu. Kalau berteman atau jajan dengan paling bersih, ini ada yang sudah ya. Itu terus kata-kata selamat. Istilahnya, ketika berteman dengan paling bersih, terus kena ambu sumpe, ada orang yang akan percikannya pelanggan itu. Makanya ketika berteman dengan orang lain, pembicaraan kita, tingkah laku kita, tentu akan ikut baik. Ini yang berteman dengan apa? Mau gaya judi lah, gaya mabuk lah. Lambat laun kita jangan ikut kita. Ya, boleh pembicaraan cuma bisa menyelamatkan kita dalam keadaan mati kita. Karena kita tidak tahu kapan dibayar mati. Adalah pas di umur
ngompi jagongan di ngomong sing boten tentu mau adalah enggak. Berarti kata kita jadi kurang lebih maksud dari ayat tersebut adalah demikian. Apalagi yang membuat kita ini bisa masuk dalam kafiran? Suka makan makanan haram. Juga saya sampaikan, saya yakin namanya Bapak Ibu tidak doyan yang namanya sebenarnya. Orang doyan yang namanya rica-rica asu, orang doyan yang namanya daging tak sapu. Jadi itu doyan. Karena mungkin karena robot atau cium, mungkin. Tapi ada bendanya halal, saatnya juga halal, tapi bisa jadi halal. Karena apa? Karena cara membangunnya. Kenapa itu? Karena kita ada doyan masalah haram, yes atau enggak. Ini ada kita seorang semua job kebiasaan satu ganggu. Kalau belum barang boleh ngomong ada, boleh kongsi, boleh ngejidi, pokoknya sampai mati itu kan pada. Tidak ada ngomong, belum. Enggak doyan kan haram, tapi kan yang sebenarnya seperti itu ada kita itu berikut dong, nah besok sebulan lagi wilayah kita mesti kata dunia apa dulu kalau nggak tahu ini juga perlu kita hati-hati. Jangan yang dikaya Allah, kaya Allah kalian katanya, yang kalian AKT aku ditagi. Tapi belum tahu, belum mau belum tahu kita. Yang AKT ya, kan soal dia zaman memperoleh mungkin kalau dalam madrasah ini ada kalau mempelajari tapi betul-betul ada Pak. Belum bisa saya mungkin baru kalau bahas tak ganteng tak ada tidak dengan sebetulnya. Terus kalau tak kumpul langsung bagi dengan saya mengriku tahu tak ada tahu betul kita langsung saya berbuat masih yang tahu kalau dia dengan besar ini seperti itu. Ketika ada akar ya, kalau tidak ada akar tahu kalau jadi hati-hati ketika kita makan dari Tuhan tersebut gitu. Yang namanya orang beriman bertakwa itu adalah salah satunya punya sifat kehati-hatian. Hati-hati itu lebih aman. Dan mulai kalau kita tahu si ulang ini gagalnya tolong, kita tahu. Berarti kalau dengan kita kesimpulan belum. Kalau tidak sunnah, kalau simpulan tahu sih kalau belum, perlu gagal belum lagi. Nah gagal ini terkenal tidak bukan gagal itu kalau mulai. Ini sudah hati. Saya juga bayar kenyataan itu, tolong kan? Berarti ini simpulan tadi. Nah, maksud itu pakai dari tadi. Nah, kalau beda kalau juga nggak tahu misalnya, nggak tahu. Cuma garis batas kenal, oh pas akses, kalau pas akses itu tetap terus jajak gitu, belum alhamdulillah. Gantung nanti pas aksesnya bagaimana? Kalau dia dari pas halal, berarti halal. Kalau haram, masih itu pas akses. Kan tidak. Yang tiga, yang tetap dunia ini sementara. Bang ada dunia. Bila tahu. Kehidupan dunia ini ada kesenangan yang ini. Kalau doa lain, wallahi man samawati wa ma fil ardh, dan kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Berarti apa? Semuanya yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Yang kabeh milik Allah berarti ada yang kira milik Allah. Yang ada yang duit yakin bahwa semua itu adalah hanya titipan Allah. Yang sing jenenge dititipi berarti ora wae sombong. Misalnya mobil api, mobil mewah api, tarik, ini aku untuk jual dulu, jual dulu. Salah jangan mulai lupa kita atau bilang sini itu sombong. Karena bukan punya, kamu tidak bisa sombong.
Jangan membuat kita sombong. Apapun yang didirikan oleh Allah, apa itu yang pertama kata? Sak sudi kui hanya titipan. Karena kata ada namanya orang lain. Kita dapat itu dengan orang ini. Sehingga dengan yang paling kota dinaikkan penjara kita misalnya sisi mana kita mulai orang yang sudah kota. Misalnya orang sudah orang. Karena kita ini kadang merasa ketika mengeluarkan uang untuk sosial masyarakat, untuk infak yang jumlahnya oke atau makanya kalau masih sikit gampang. Ini yang mau mungkin penjara sikit, terus kita membuat oke, ya jadi benar. Itu kan hanya orang lain. Pakai sholat pun dengan jari raya tangannya, itu lah. Mau sebentar bayar dengan sikit itu kan. Tapi ini niatnya itu orang infak. Bisa masjid, bisa membantu yang lain, atau ada apa gitu, kan selalu dengan jika itu benar seperti muncul dicari. Dia belum itu yang itu 70 bahasa 70 bukan orang yang mungkin 70 berarti ada. Itu pun sudah ada. Ya harus saya singkat kan, 20 saya katakan uang. Karena apa? Umpami saya setiap hari untuk tak singkat kepada saya. Dengan sah kita langsung. Mungkin kalau kita langsung. Tapi kalau saya langsung bukan bos, kalau berangkat kita langsung siapa ini? Nanti kita satu kali dari materi ini. Tapi kalau sudah sedikit, tidak buat info. Itu hanya orang lain. Tapi ada kedua apa? Jabatan. Dua ketua RT. Ada dua apa? Jabatan di minimal seperti perangkat desa, lurah, sama camat, bupati itu kita semua. Allah dan itu gampang. Yang ada saja boleh kita saudara itu kan. Kita bukan. Hanya titipan sehingga dia jenis titipan diatur Allah. Dia diperbersihkan dan pun kita Allah. Rumah dinas bupati tidak di Kodim. Biasanya nanti, nah ini mesti kasut ngerti dalam kodim kan sebetulnya. Kasut ngerti jalan itu rumah dinas bupati. Saya bersih tapi bupati. So yang dari bupati berarti yang dari bupati itu. Nasulah, tidak nasul. Ini orang bupati. Tapi saya kayak orang, jadi itu barang sendiri. Saya kayak ini. Saya nggak terus tidak boleh nanti. Karena yang bersih sendiri, tapi titipan akan dijalur sih bisa kita jadi titipan. Yang ketiga, ilmu sudah dipakai. Apakah karena belajar terus kita jadi profesor? Tidak. Kalau hanya karena belajar, kan memang sih tahu. Ini enak jadi profesor, enak jadi dokter, enak jadi psikiater, enak jadi guru. Jadi sama-sama belajar belum tentu sama ininya. Apa karena belajar itu sama sudah? Tidak tentu. Karena itu bukan apa. Nyatanya apa? Ada yang dijelaskan kisah ini, ada yang bolak-balik kan? Ada yang bolak-balik yang bulan lalu. Ini. Jadi saya duduk di sini, bukan saya ambil ya. Saya duduk di sini. Ini karena majunya. Ini bayangin. Saya di sini 6 jam. Ini nanti kok. Kalau dibalikkan ada di bulan ya. Kamu pilih sampai. Jadi jangan sombong karena ilmu. Karena kenapa? Semua yang ada di kita ada jelas yang dilahirkan dari bumi. Di bumi itu tidak hanya untuk orang, semuanya benda mati juga hidup, semua adalah di dalam agama. Kalau ada pejabat yang sombong pasti akan hina. Siapa pejabat yang sombong? Yang Allah titipkan pelajarannya dalam Quran. Fir'aun. Kurang apa itu namanya? Fir'aun itu dia penguasa, pasukannya gagah berani, kuat-kuat banyak, kemudian menipu kaya, istananya ini berlapis emas, tapi sombong. Sehingga puncak kesombongannya adalah dia lantik dirinya jadi Tuhan. Jadi ini adalah bahasa Qurannya melampaui batas. Jadi kalau ada pejabat, penguasa yang dia menyatakan jabatan, terus ya semena-mena keterlaluan, yang bahasa Quran dia melibatkan tugas yang mau dengan kewenangan mengurusi orang sekitar.
Fir'aun itu sombong, tapi nggak ada yang suka. Karena sombongnya Fir'aun, ini Allah laknat Fir'aun, haram masuk surga. Dan laknat Allah ini sampai detik ini nggak ada orang yang namanya Fir'aun. Itu benar. Yang membalikkan di sini kita tahu itu. Orang udah dunia Fir'aun, kita bukan lagi. Kan hanya Muhammad, kan hanya Aisyah. Orang, besok anak sudah saya menolak jiwa. Kemudian kembali lagi kandang, tangkap, terus rumahnya misalnya megah, sombong, tidak dia suka. Jadi Allah itu murka kepada Fir'aun karena dia melampaui batas dalam arti apa? Kebangetan karena saking sombongnya mengaku-ngaku melantik diri dari Tuhan. Nah, ketika di sini di wilayah kita ini ada perbuatan demikian, berarti ini adalah generasinya Fir'aun dalam wujud manusia rasa ini. Maka orang kaya baiknya ya kita ini nggak harus kaya banget. Kita ini sebaiknya ngambil sifatnya kita parkir. Kalau parkir itu motor problem itu, uang apa, mobil perang yang enak, apa yang disebut itu semua. Bukan selama dengan ngasih rokeran, tapi dengan ngasih rokeran jadi sulit. Ketika diambil dia punya, nggak mati. Kita ini punya apa? Ketika diambil Allah, diatur sih. Ya paling ya ton di kita langsung muncul semua. Nah, kemudian yang keempat adalah anak. Kita ada harta, ada jabatan, kemudian ada ilmu, dan anak. Anak itu sudah depan. Juga supaya kita ini bisa menikmati atau menikmati di dunia dan akhirat. Ibarat kalau di dunia ini kita punya rumah bagus, di dunia ini kita punya rumah mewah, berharaplah nanti di kubur kita juga punya. Makanya kadang waktu lain ada istilah jembar kubur pada kubur itu juga. Jadi jangan sampai kita di dunia ini punya apa-apa, harus kita banyak melihat ini di kubur kita bisa jangan sampai. Jadi tujuan hidup orang Islam itu demikian. Tujuan kita di dunia ini selamat, di akhir juga selamat. Maka perlu kita pelihara dan kita jaga sebaik-baiknya. Bukan dengan cara kita menimbun rumah enggak, bukan dengan cara kita untuk bodoh enggak. Tapi dengan apa? Dengan jariah, amal jariah. Jariah itu artinya mengalir. Mengalir itu dalam arti selama itu digunakan seperti tangga dengan itu terus. Ketoroyong, kecotaran. Padahal turun, nopo, selama jalan itu digunakan, berarti dengan dapat pahala. Kalau jauh-jauh, di berarti ada masjid yang belum jadi. Monggo, rakyat sini cukup dengan titipan jariah umat. Karena buku bukunya pernah mengatakan bahwa sedekah itu mencegah kematian yang jelek. Sedekah itu mencegah malapetaka atau bala. Sampai sedekah itu melindungi kita dari orang zalim. Bahkan dulu pernah ada orang yang sakitnya sakit menaun-naun, nggak kunjung sembuh. Justru bisa sembuh dengan apa? Gara-gara malah dia mengeluarkan uang untuk sedekah. Jadi kalau kita kok lorong lagi mau ikut lagi, siapa tahu kita lipat dengan ini. Mungkin amal yang lainnya, kita dengan jika bisa menghilangkan atau mencegah banyak macam-macam. Malah pakai macam-macam. Juga jauh-jauh, berarti ada ladang jariah kita. Kemudian kedua, tadi ilmu. Ilmu itu juga sifat Allah. Oke, bagaimana cara kita untuk menjaga ilmu tersebut? Kita pelihara, kita tularkan pada orang lain. Kalau itu ilmu agama, tidaklah amal makruh. Jadi nggak harus ustaz, nggak harus kiai, nggak harus oleh guru pondok. Semua bisa, kita semua bisa, panjenengan sudah bisa. Bagaimana caranya? Sebarkan apa yang panjenengan dapat di pengajian. Dengan punya grup WA itu 10, 20. Enggak kok, mau percaya
grup SD, grup ibu-ibu PKK, grup Anusia, grup alumni kuliah sekolah tinggi, grup nikah, reuni. Anggotanya grup 10, itu sih grup apa? Grupnya 10, anggotanya 100. Berarti kita ngomongnya itu. Dengan utamakan apa yang dia dapat di pengajian. Oh, kayak ini. Tulis lawan. Sebatas. Mosok dari orang itu ada sisi. Yang nyantol berarti panjenengan itu dapat pahala ketika menggunakan sing penting orang jodoh langsung langsung tak pernah nanti di sini. Tapi malah kita tapi juga hati-hati, kadang di grup panjenengan itu juga ada peraturan. Ini grup orang bisa macam-macam. Kata grup RT misalnya, grup RT ini ojo bisa macam-macam kecuali buat RT. Jadi ojo bisa itu. Mereka kan dari beberapa masuk belas sisi sih orang. Misalnya kan, kalau itu ilmu pengetahuan, didengar itu akan bisa. Misalnya kalau dengan orang Islam masang gas, bukan masang gas yang aja. Tidak ilmu. Jadi ilmu itu ada ilmu agama, ada ilmu yang pengetahuan. Kalau ilmu punya silakan. Ini ada dua ya. Kemudian yang ketiga bagaimana cara merawat, bagaimana cara memelihara, jadikan anak-anak kita orang yang soleh dan soleh. Kalau kita meninggal, sing dulu kita sama anak. Sing dulu kan bujuk pulau, aku percaya banget. Kok aku percaya banget? Ada dengan dulu yang meninggal, silakan kepada dulu ini. Jadi bantunya adalah makanya bila anak menjadi anak yang soleh-solehah yang bisa mendoakan orang tua. Jadi caranya bagaimana? Yang pertama adalah kasih dulu nama anak yang baik, namanya doa. Kalau zaman dulu, saya nggak tahu istilah baik itu masih ada mungkin hijau, hitam, hijau, saya nggak tahu. Tapi setelah kita tahu ilmu agama, nama adalah doa. Berarti kita kasih nama anak kita ya, jangan juga, jangan juga. Oh, bapakku B sebagai anak Aris, ini apa? Yang ini, satu itu. Kemudian yang kedua, kasih makan makanan yang halal. Halal baik sifatnya ataupun halal dari caranya. Karena kalau sesuatu sudah masuk ke tubuh itu yang haram, nah kita ini sulit untuk membedakan. Lalu dibuat yang biasa karena makanan yang sudah masuk dalam tubuh sudah bisa dalam diusahakan kasih makanan yang halal. Halal jenisnya dan halal cara mendapatkan. Kemudian yang ketiga, didik dengan baik. Dengan didik dengan baik itu tidak hanya lewat sekolahan. Sekolah kan jamin. Tapi kalau di rumah, jam pun orang tua. Nah sekolah didik dulu nih, apa-apa, ning dia tuh bapaknya, bapaknya orang apa, anaknya berarti orang apa. Nah kemudian saya belajar guru nih, jangan murid nih, gurunya di protes. Orang seperti itu, orang di protes, orang di lapor ke pidana. Jadi guru juga bingung. Kalau pilih orang wani, dia itu kok dia bukan yang pilih kalau pencar apa? Mudah-mudahan itu lain-lain di teman-teman yang penting kelas dari guru mengajar takonis. Karena nanti kalau nomor itu kalau mutlak jaga yang mempunyai mau padahal saat itu sering juga itu menghapus tak sudah sering. Itu begitu. Dan saya mau laporan takut. Karena apa? Yang gue digeduk Pak Guru, dibantu Pak Guru dan gue nakal. Misalnya ini, dosen itu di tutup Pak Guru masih lapor mau sih protes laporkan lagi. Makanya mendidik anak dengan baik berarti tidak hanya cukup di sekolah. Rumah itu juga penting. Leo jodohan mungkin kalau Leo kapan ini bukan itu ngomong itu. Kasih ditutup. Jadi paling enggak ya jadi pendidikan itu tidak harus berujung A, B, C, 5, tidak. Pendidikan itu adalah apa yang dengan anak itu pendidikan. Iya. Misalnya langsung ketika anda lihat orang tua apa
Novel misalnya ya, oke, itu ya bukan. Kasih nama yang baik, kemudian makan yang halal, didik dan tempat yang lain adalah didoakan. Jadi seorang tua pasti akan mendoakan anaknya supaya sukses yang dimaksud adalah sukses dunia dan akhirat. Jadi, saudara Bapak Ibu, ini seperti saya bukan acara takziah. Isi kemarin adalah karena untuk menguatkan akidah kita bahwa kita dalam beragama kita ini semua pasti akan mati. Titik. Bahwa pernah beli nang dia, bahwa main nang dia, bahwa sih jago semua baik, dia jangan mati pasti akan mati. Terus yang kedua, mati kita ini nggak tahu di mana. Gue di rumah sakit, gue di jalan, gue di kebun, gue di pabrik, kita nggak tahu. Gue sore apa bunyi esok, kita nggak tahu. Makanya karena kita nggak tahu kapan itu waktunya, berarti kita harus jauhi tempat maksiat, jauhi perbuatan maksiat. Takut kalau misalnya pas maksiat adalah pas dijatuh. Berarti akhir hidup kita bukan terus kopiman, syukur. Jadi ketika kita akan melakukan perbuatan yang jahat, misalnya eling, ini terus sebut eling, kemudian tidak bisa lagi. Tinggal kecil, aku ini itu kita masuk di cara ini. Yang mau dibikin cara ini. Berhenti ketika panjenengan ingat bahwa kematian bisa datang kapan saja, di mana saja, dan menentukan kenal tempat makhluk juga dalam manusia. Jadi mudah-mudahan dua dari bisa tadi bisa menguatkan akidah kita. Berarti kita hidup ini harus benar-benar beriman dan rasa angkot-angkotan, kebong yogurt, ya luru-luruan, nama juga oke-okean, dan maksud juga api-api. Api-api ini kadang-kadang di luar saya, mata orang lain, api-api ada di mata. Sedikit yang bisa akan sampaikan. Kalau misalnya ada salah, mohon maaf. Kalau misalnya ada yang tersinggung, mohon maaf. Karena semua saya sampaikan kita konsep ini betul. Terus semua kita tutup pada malam ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.